Selamat siang, Pak Teh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Avianus Terus, selaku praktikan pada Praktikum Statistika 2 pada kelompok 13. Nah, di sini saya akan menjawab soal tugas mingguan pada modul ketiga dengan judul korelasi dan regresi. Nah, di sini terdapat soal di mana seorang peneliti ingin mengevaluasi hubungan waktu penggunaan sosial media dengan produktivitas kerja. Data waktu penggunaan sosial media dalam jam dan data produktivitas dalam skala 1 sampai 10. Berikut merupakan data dari 12 pengguna sosial media. Nah, di sini terdapat tabel pengguna dan bisa di-input ke file manager. Kita disuruh menentukan berapa besarnya koefisien korelasi yang didapatkan, serta kita jelaskan interpretasinya. Kemudian untuk yang B, tentukan persamaan regresi dan jelaskan maksud dari persamaan tersebut. Dan yang C, buatlah scatter plot dan jelaskan menurut pengetahuan masing-masing, serta jelaskan bagaimana hubungan kedua variabel tersebut. Nah, kita akan mengerjakannya di software RStudio. Kita buka dulu software RStudio-nya. Oke. Nah, di sini saya sudah membuat sintaks untuk kita masukkan sesuai dengan yang terdapat pada soal. Nah, di sini kita tinggal copy. Mana saya akan menjelaskan sintaks tersebut pada saat kita input ke RStudio. Dan tinggal paste. Nah, di sini, sebelumnya untuk Excel yang kita buat tadi sudah saya input ke dalam, di mana namanya itu menjadi Tuming modul 3 statistika 2 titik XLSX. Nah, ini adalah file kita ya, jadi nanti kita masukkan ke dalam sintaks. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sintaks yang terdapat pada soal tersebut. Oke, kita mulai ya. Di sini kita punya menginstal package, di mana install.package readxl. Jadi maksud dari install package ini, kita ingin membaca package atau file kita. Jadi kita masukin dia menjadi readxl. Readxl-nya itu kita buat membaca dalam file Excel. Kemudian untuk baris pertamanya itu kan kita menginstal package-nya hanya cukup sekali saja. Kemudian kita baris keduanya itu kita mengaktifkan package-nya. Kita lanjut ke soal 1. Ini baris keduanya di mana kita mengaktifkan package-nya. Kemudian setelah mengaktifkan package, kita mengaktifkan kembali dengan kita masukin soal 1 read XLSX Tuming modul 3 statistika 2 titik XLSX dengan sheet sama dengan 1. Jadi maksudnya itu ialah kita membaca dari sheet pertama file Excel kita, dimana kan kita kalau di Excel ini berbentuk variabel kan. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan kalau data tersebut disimpan ke dalam variabel soal 1. Oke. Kemudian kita masuk ke soal 1. Jadi kita nama file ini kita masukkan ke data soal 1. Kita masuk ke soal 1 di mana kita menghitung terlebih dahulu koefisien korelasi N. Seperti yang kita ketahui, korelasi berarti hubungan ya. Nah, di mana untuk sintaks tersebut, yaitu penjelasannya ialah kita menyimpan data yang kita punya ke dalam bentuk data frame. Kemudian kita analisa, di mana kita memisahkan kolom menjadi 2 variabel. Terdapat variabel X dan Y. Untuk variabel X sendiri, itu kita masukin sebagai waktu penggunaan sosial media dari si pengguna, atau kita simbolkan dengan X, sedangkan Y itu adalah produktivitas dari si pengguna. Itu kita masukin dengan simbol Y. Nah, kemudian kita masukin nih, chor XY dan chor XY. Chor XY itu ialah nilai korelasi Pearson, di mana dia itu terdapat 2 variabel. Berarti kita mencari nih nilai korelasinya antara 2 variabel tersebut. Kemudian chor test sendiri itu kita memberikan informasi. Informasi yang kita berikan itu berupa nilai korelasi, p-value, serta p-value itu adalah uji hipotesisnya. Kemudian
confidence interval, atau seperti yang kita tahu itu adalah interval kepercayaannya. Nah, kita ingin melihat hasil yang digunakan untuk kita mengetahui hubungan antara X dan Y. Kemudian kita membuat scatter plot, di mana scatter plotnya ini kita untuk melihat hubungan antara variabel tersebut, di mana sumbu X sebagai penggunaan media sosial serta sumbu Y sebagai produktivitasnya. Kemudian kita membuat garis regresi, di mana garis regresi ini berbentuk AB line, LM, Y, ini X. Itu maksudnya ialah kita menambahkan garis regresi linear ke dalam scatter plot, di mana dia ini menunjukkan nih hubungan antara X dan Y-nya. Kemudian kita masukkan ke menentukan persamaan regresi linear ya, di mana regresi linear sederhananya itu kita tentukan dengan sintaks LM, Y, dan kembali lagi dengan tanda hubungan X. Nah, di mana LM itu dia adalah linear model, sehingga kita akan menghasilkan nih nilai Y sama dengan AX sama BX, di mana kita tahu kalau A itu adalah konstanta, serta B itu adalah kemiringan garis. Untuk rumusnya ini sudah terdapat dulu. Kemudian kita menghitung nih, untuk berapa sih kira-kira produktivitas berdasarkan waktu penggunaan sosial media oleh si pengguna. Nah, ini kita run, kemudian kita dapat lihat berapa hasilnya. Oke. Nah, di sini kan sudah terdapat hasilnya, di mana kita sudah mendapatkan berapa sih korelasi persennya. Tadi kan kita kan ada korelasi persen kan. Nah, kita lihat dulu berapa korelasi persennya. Nah, di sini kita dapat korelasi persennya itu sebesar 0,9214427. Oke. Kemudian next, berarti itu mendekati 1 kan. Artinya terdapat hubungan yang sangat kuat serta positif antara penggunaan waktu sosial media dan produktivitas oleh si pengguna. Kemudian kita masuk ke chart testnya tadi. Kita kan punya nilai T-nya itu 7,5. Nilai T 7,5, tingkat kepercayaannya 10, serta p-value-nya itu 2,06. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05, berarti signifikan, di mana korelasi yang kita dapat adalah korelasi dalam bentuk positif. Oke. Kemudian untuk hasil koefisiennya, kita dapat hasil koefisiennya itu ini tadi yang sesuai dengan rumus ya, jadi kita tinggal masukin, kan tadi rumusnya Y sama dengan A tambah BX, jadi kita tinggal masukin nilai A-nya itu 0,7 serta nilai B-nya itu 1,0. Oke. Di mana di sini kita dapat menyimpulkan kalau setiap penambahan 1 jam penggunaan sosial media itu akan meningkatkan produktivitas dari si pengguna sebesar 1 poin. Kita sesuaikan dengan soal. Tadi kan kita ditanya nih di soalnya, berapa besarnya koefisien korelasi serta interpretasinya. Nah, jadi kan kita ulangi lagi ya, di mana untuk interpretasinya itu besar korelasi itu sebesar 0,92 14427. Nah, di mana ini kan mendekati positif 1, berarti dia menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat antara waktu penggunaan sosial media serta produktivitasnya. Artinya semakin tinggi nilai waktu penggunaan sosial media yang digunakan oleh pengguna, semakin tinggi juga produktivitas dari pengguna tersebut. Nah, kemudian untuk persamaan regresi dan maksudnya adalah, itu kita tadi sudah kita bahas, di mana persamaan regresinya itu kita dapat untuk nilai A-nya itu sebesar 0,667, sedangkan nilai X-nya sebesar 1,0000, di mana dapat kita simpulkan bahwa 0,667 ini adalah
menilai di mana kalau misalnya seseorang ini tidak menggunakan media sosial sama sekali, maka X-nya sama dengan 0, maka produktivitasnya akan bernilai 0,6667. Kemudian untuk yang 1000 atau kita sebut dengan koefisien regresi, di mana kita tadi sudah menyimpulkan kalau 1 jam penggunaan waktu penggunaan sosial media itu juga dapat meningkatkan 1 poin dari produktivitas si penggunanya. Kemudian untuk scatter plot, dan kita jelasin juga nih apa itu scatter plotnya kan tadi. Nah, jadi scatter plotnya itu tadi dapat kita lihat di sini. Nah, scatter plotnya itu ini dia, di mana kita dapat menyimpulkan kalau titik-titik yang diperlihatkan itu dalam posisi naik kan, dapat kita lihat di grafik itu dalam posisi naik, berarti terdapat hubungan positif antara X dan Y. Kalau dia negatif kan harusnya sebaliknya kan, maka dia akan menurun. Nah, kemudian garis regresi ditambahkan itu menunjukkan bahwa data itu mengikuti pola linear, di mana apabila semakin tinggi waktunya, maka produktivitasnya semakin tinggi. Dapat kita lihat di grafik kan, dia itu grafiknya sejajar dengan produktivitasnya. Nah, kemudian untuk hubungan antara dua variabel untuk soal yang terakhir tadi, di mana terdapat hubungan positif antara kedua variabel, kemudian ada uji korelasi yang menunjukkan p-value-nya itu 0, p-value 0,00206 atau kita sebut juga 2.06 E-05, di mana untuk p-value-nya ini lebih kecil dari 0,05, artinya hubungan ini signifikan secara spesifik. Dan dapat kita simpulkan untuk terakhir kalinya bahwa semakin lama waktu penggunaan sosial media, maka semakin tinggi juga produktivitas dari penggunaan sosial media tersebut. Sekian dari penjelasan terkait dengan mingguan saya. Apabila ada salah kata maupun kurang kata, saya mohon maaf. Terima kasih, Bang Teteh.